Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca kalimat basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu tentu sudah mengetahui cakupan informasi yang dapat ditemukan dalam sebuah teks. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan saksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi yang secara tepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ingat kembali bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang didapat serta harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan sebagai siswa. Sebagai warga masyarakat dan sebagai siswa memiliki hak memperoleh udara yang bersih dan mendapatkan nilai yang bagus. Untuk memperoleh hak tersebut, maka sebagai warga masyarakat dan sebagai siswa harus melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, sebagai warga masyarakat dan sebagai siswa harus memiliki tanggung jawab, diantaranya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan dan melaksanakan piket kelas. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Dalam melaksanakan usaha, seseorang dapat bekerja secara individu ataupun bekerja sama dengan orang lain. Bahkan, usaha seseorang tersebut juga dapat ditanggung oleh negara. Ada beberapa macam bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh seseorang. Berikut adalah jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Pertama, usaha perorangan. Seorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Contoh usaha perorangan adalah toko, bengkel, atau warung. Yang kedua, firma. Adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugian pun ditanggung bersama. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Adalah usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya adalah CV Rian Motor atau CV Kayu Jatiluhur. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Ada perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham
memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya adalah PT Pembangunan Jaya. Yang kelima adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modalnya ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perum, contohnya Perum Pruri, Percetakan Uang Negara, dan PT, contohnya PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Yang terakhir keenam adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok yaitu simpanan yang hanya dibayar 1 kali, sedangkan simpanan wajib yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Contoh koperasi adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerita pendek atau cerpen merupakan teks fiksi. Cerpen biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Untuk menggali informasi dalam cerpen, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, bacalah dengan saksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Dan yang terakhir, yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang akan membuat hidup menjadi harmonis. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat diterapkan antara lain dalam kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, kerja bakti. Kewajibannya adalah membersihkan lingkungan, dan tanggung jawabnya adalah membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Setelah kewajiban dan tanggung jawabnya sudah dilaksanakan dengan baik, maka warga masyarakat berhak merasakan lingkungan yang bersih dan indah, serta terbebas dari penyakit. Yang kedua, musyawarah pembagian jadwal siskamling. Kewajibannya adalah mengikuti tata tertib musyawarah, dan tanggung jawabnya adalah menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Setelah kewajiban dan tanggung jawabnya sudah dilaksanakan dengan baik, maka warga masyarakat memiliki hak mengajukan pendapat. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga jenis kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa kerjakan soal berikut ini di buku tulis kalian dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.